Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudadi, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Kali ini saya akan menemui Ibu Suhartuti SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gambiran, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saya hari ini akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai topik bagaimana seorang kepala sekolah membuat sebuah keputusan yang mengandung permasalahan benar melawan benar, di dalam arti bahwa bagaimana seorang ibu kepala sekolah memutuskan permasalahan dilema etika, dan nanti juga beliau akan membedakan apakah keputusan yang diambil itu mengenai permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika, bagaimana cara nanti beliau memutuskan, bagaimana caranya beliau membuat sebuah keputusan yang pada intinya nanti berpihak kepada murid, mengandung nilai-nilai kebenaran, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana nanti bincang-bincang kami, bagaimana hasilnya, ikuti perbincangan kami dengan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tuti? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tuti atas waktunya pada kesempatan hari ini. Bu Tuti telah memberikan waktu kepada saya di dalam kegiatan. Nanti kita akan bincang-bincang Bu ya. Bincang-bincang mengenai bagaimana seorang pimpinan atau kepala sekolah membuat sebuah keputusan. Yang mana dalam hal ini ada dua macam permasalahan Bu, yaitu ada dilema etika, kemudian ada bujukan moral. Nanti bujukan moral itu adalah seperti antara benar dan salah. Kemudian yang kedua Bu, soal etika, dilema etika. Kalau dilema etika itu adalah kita harus memutuskan sebuah permasalahan yang benar dan benar. Jadi bagaimana kita nanti sebagai seorang pimpinan bisa memutuskan di antara keduanya yang benar itu kita pilih salah satunya. Jadi antara dilema etika dan bujukan moral. Mungkin dari apa yang saya sampaikan, Ibu pernah mengalaminya sebuah permasalahan itu barangkali Bu? Ya, terima kasih. Langsung saya bisa jawab. Iya, monggo. Untuk yang pertama masalah dilema etika ya Pak. Iya. Dilema etika, dulu saya itu pernah punya siswa Pak di sini. Itu pada saat itu dia mengikuti lomba. Kebetulan pada saat itu lomba LCC Pak. LCC Bu. LCC dan pertama dia masuk di tingkat kecamatan lolos. Kemudian di kabupaten ya Pak ya, di kabupaten. Di saat itu dia mewakili dari kecamatan dengan jadwal yang bersamaan. Anak tersebut ditunjuk untuk perwakilan dari kecamatan Pamotan juga, misal di kecamatan kami saja ya. Di kecamatan kami untuk mewakili mengikuti kegiatan perkemahan tuh Pak, yang berada di luar daerah itu. Dari Warcap, berarti perwakilan dari Warcap itu. Perwakilan Warcap berarti. Ya. Anak itu padahal di jadwal yang sama. Itu LCC masuk, itu juga Pramuka masuk. juga harus ikut. Jadi sama-sama penting. Jadi, iya, itu merupakan hal yang sangat penting bagi anak. Kemudian saya bingung sendiri. Saya sempat bingung. Saya harus bagaimana untuk menentukan itu? Bingung sekali. Iya. Sungguh bingung. Saya sudah berembuk dengan Bapak dan Ibu guru yang lainnya, mungkin ini mana yang diutamakan. Karena ini di sini juga bagus karena dia itu sebagai promotor atau kalau LCC kan tiga orang, dia itu yang paling menonjol, yang utama. Kalau itu dilepas nanti bagaimana? Tapi itu kesempatan itu juga jarang sekali. Iya. Akhirnya saya mengembalikan itu kepada orang tuanya, maksudnya orang tuanya saya ajak berembuk untuk berembuk dengan orang tuanya. Kemudian
untuk mengambil keputusan itu, mana yang dipilih karena anak itu memang betul-betul sama-sama bagusnya. Dan akhirnya kami juga mendorong anak itu, anaknya juga bingung mau yang mana. Mesti kalau anaknya itu mesti atot karo gurune, mesti itu Pak, mesti atot karo gurune. Lantas kemudian yang saya anu gini Pak, saya mengambil keputusan ini, saya manggil anaknya itu gini, gimana? Kamu anggap yang paling kamu mantep itu mana? Itu sama-sama bagusnya. Orang tuanya juga saya ajak ngomong-ngomong juga mempunyai satu pandangan juga dengan saya, sehingga kami menyerahkan itu kepada anaknya itu condongnya ke sama-sama bagusnya. Saya tidak memilih yang ini dan yang itu tidak. Akhirnya anak itu memutuskan dia ingin kegiatan yang di luar saja, karena mungkin dia itu sudah sering untuk mengikuti kegiatan yang misalkan seperti LCC, lomba yang lain itu sudah sering. Dia sering itu yang ke lapangan, yang ke lapangan yang belum pernah dia merupakan tantangan tersendiri. Gitu. Jadi itu yang diambil. Itu sebuah kasus yang pernah Ibu alami Bu ya. Iya. Terus gini Bu, saya ada pertanyaan begini, ada beberapa pertanyaan. Selama ini Ibu bisa bagaimana sih Ibu bisa mengidentifikasi atau membedakan antara kasus yang mengandung unsur dilema etika atau yang mengandung rujukan moral? Itu cara-cara Ibu membedakan itu bagaimana? Kalau sebelum mengambil sebuah keputusan. Dilema etika itu kan suatu keputusan di mana semua persoalan itu sama-sama benarnya gitu Pak ya. Sama-sama benarnya. Kemudian dia harus mengambil satu keputusan pilihan yang dianggap dia itu paling mantep atau yang condongnya ke arah itu. Terus ini Bu, yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan putusan itu di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tapi sementara Ibu harus memutuskan salah satu. Saya tetap berembuk dengan orang di sekitar saya Pak. Misalkan di sekolah ini kan banyak guru juga, orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, Misalkan dalam bidang masing-masing kan mesti guru punya bidang masing-masing dan punya kelebihan dan kekurangan. Nah itu saya ambil yang misalkan dari guru ini kelebihan ini saya condongnya atau berebutnya dengan ini, kemudian misalkan kalau bidang yang lain ini saya harus berebut dengan orang yang beda, gitu Pak. Kemudian yang selanjutnya Bu, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan dilema etika tadi? Kalau saya mengambil dilema etika itu tidak harus ada jadwal tersendiri, tidak Pak. Misalkan dilema moral seperti tadi ya. Karena gini Pak, kalau misalkan keputusan itu saya ambil langsung ya Pak, biasanya kalau keputusan itu kadang kan ada yang setuju, ada yang tidak kan. Kalau yang setuju itu ya oke-oke saja, tapi kalau tidak, di saat itu kan emosinya sudah masih tinggi. Juga ada orang banyak. Ada orang banyak, mungkin ya namanya orang kan ya juga ingin dihargai kan. Saya mengambil di lain hari yang saya pandang itu sudah free, artinya dia emosinya sudah stabil, saya akan pendekatan dengan masing-masing dari masing-masing. Akhirnya kami nanti bisa mengambil keputusan yang paling tepat agar keputusan itu lebih bagus, lebih mantap gitu loh Pak. Terima kasih. Kemudian selama ini apakah ada langkah yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Misalnya ada langkah-langkah yang lebih efektif, yang lebih mudah di dalam membuat sebuah keputusan. Langkah-langkah efektif yang bisa saya ambil di keputusan itu, misalkan contohnya dalam rapat begitu Pak. Ya, langkah efektif itu kan bermacam-macam Bu. Mungkin selama ini kalau kita selama ini membuat sebuah keputusan itu kan kadang-kadang kita berpikiran antara A dan B, ada dua pilihan, tiba-tiba ada pilihan yang ketiga yang selama ini kita tidak terpikirkan tapi malah membuat sebuah solusi.
Misalnya kan ibu memilih antara pilihan A dan pilihan B kan sama-sama benar. Kadang-kadang tuh ada satu pilihan alternatif ketiga itu yang sebelumnya tidak pernah terpikir, tapi itu sebuah permasalahan yang sebenarnya malah mudah. Apakah ibu pernah mengalami hal yang seperti itu barangkali? Mungkin pernah Pak, tapi kok belum terpikirkan di sini Belum ya. ya? Mungkin pernah Pak itu. Pernah ya? Tapi saya untuk rentetannya kasus apa belum. Terus selama ini yang ibu rasakan merupakan sebuah tantangan ketika ibu akan membuat sebuah keputusan, ada nggak kira-kira? Tantangan itu setiap kali mesti ada Pak. Ada, ya. Ada. Misalkan kan di suatu akan mengambil suatu keputusan itu kan tidak semudah Iya, kan itu. namanya dilema kan memang iya, kan permasalahan mesti ada kontra dan Iya, betul. Nah, itu langkah-langkah tapi ya seperti itu tadi. Tadi ya. Itu. Mesti itu setiap kali kan mesti ada itu. Tidak semulus yang dibayangkan, tidak mesti Iya, ada. iya. Kalau soal waktu atau jadwal tadi ibu sudah menyampaikan Luwes lah. luwes ya, tidak harus luwes, hari itu kita fleksibel, selesaikan, tetapi di lain waktu kita harus mencari selanya atau situasi yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah keputusan tadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu di dalam membuat sebuah keputusan? Faktor itu bisa berupa orang atau bisa berupa keadaan lingkungan yang membantu ibu di dalam mempermudah membuat sebuah keputusan. Ada. Dalam saya mengambil suatu keputusan, tentunya saya tidak sendiri, Pak. Tentu, pasti tidak sendiri. Pasti itu sudah saya rembuk dengan, maksudnya ya terdekat, misalkan tadi di bidang ini saya berembuk dengan ini, dan itu juga tetap saya pikirkan untuk benar dan tidaknya juga tidak langsung saya terima ini pasti benar tidak, ini benar tidak. Karena saya mengambil orang dari sini, masukan dari sini, dan beberapa orang di sekitar kami masukannya apa, dan itu yang kami anggap benar atau yang mendekati benar lah Pak, pokoknya mendekati itu suatu kesatuan keputusan yang nantinya juga akan dijalankan oleh rekan-rekan bersama. Jadi itu tetap gitu Pak, jadi kebersamaan itu. Iya. Yang memang namanya dilema kan memang permasalahan yang berat, iya, sulit untuk memutuskan dilema. Iya. Mesti itu ada pro dan kontra itu. Betul, mesti iya. ada. Mau sama-sama merasa benar. Iya. Terus yang terakhir Bu ini. Iya, apa lagi? Dari hal-hal yang telah Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat kita petik sehingga Ibu dalam pembelajaran yang kita ambil dari langkah-langkah Ibu dalam menyelesaikan sebuah keputusan tadi? Yang kami petik itu begini Pak, semakin saya itu mendapatkan suatu permasalahan atau mendapatkan suatu persoalan, misalnya tantangan itu, kami bisa menyelesaikan itu, maka akan menambah kedewasaan kita, pengalaman yang lebih banyak dalam, sehingga saya itu mengambil keputusan semakin mantap, semakin ada kepuasan kekeliruannya tersendiri. lebih kecil sehingga Ibu lebih puas dan lebih mudah di dalam membuat sebuah keputusan. Oke, terima kasih Bu, kita telah banyak berbincang-bincang mengenai bagaimana Ibu membuat sebuah keputusan, yang mana keputusan itu harus membuat keputusan yang terbaik bisa diterima oleh semua pihak, sehingga di dalam nantinya tidak ada gejolak yang berarti di dalam pelaksanaannya. Oke, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Ibu Suryati SPD, Kepala SD Negeri 2 Gambiran, Kecamatan Pampang, Kabupaten Rembang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu bisa menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita bagaimana cara membuat sebuah keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.